Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Nah, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur. Pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk membaca, untuk merenungkan dan juga mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh dapat kami hidupi dan lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab setiap kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 33 ayat 17 sampai 22. Yesaya pasal 33 ayat 17 sampai 22. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya di dalam satu konteks ketika bangsa Israel itu berada dalam pembuangan di Babel. Nah, hidup di pembuangan itu tentu tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Sehingga mereka begitu putus asa. Mereka begitu tidak berdaya. Tetapi Allah menyatakan janji pemulihannya kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Nah, karena itu kalau kita tadi membaca ayat 17, di sana Yesaya menuliskan demikian. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Saudara, kenapa Yesaya mengajak bangsa Israel untuk melihat negeri yang terbentang jauh? Di mana itu sebetulnya mengacu kepada Yerusalem. Karena Yesaya ingin bangsa Israel itu tidak berfokus terus pada penderitaan yang mereka hadapi, tetapi bagaimana mereka bisa memperoleh pengharapan akan pemulihan yang mereka temukan hanya di dalam Allah. Nah, kita tahu bahwa pada akhirnya bangsa Israel betul-betul mereka kembali lagi ke Yerusalem. Sesuatu yang barangkali tidak pernah mereka bayangkan. Tapi semua itu terjadi hanya karena kasih karunia Tuhan. Itulah yang disampaikan Yesaya di ayat 22. Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Nah, jadi bangsa Israel pada saat itu diajak untuk tidak berfokus pada pergumulan mereka. Tidak berfokus pada ratapan dan kelemahan mereka. Tapi pandanglah Tuhan, pandanglah negeri yang terbentang jauh itu. Karena kesanalah mereka akan diantar. Pengharapan, pemulihan akan diberikan buat mereka. Dan semua itu menjadi kenyataan. Demikian juga halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini kita berada di dalam pergumulan,
Sebetulnya kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, kita mau fokus pada keadaan kita. Kita mau fokus pada perasaan dan pemikiran kita yang sangat terbatas. Lalu mungkin pada akhirnya kita hanya akan merasa aku gak mungkin bisa melewati ini. Aku begitu kecewa. Aku rasanya mau menyerah saja. Atau yang kedua, kita mengalihkan fokus kita. Kita mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan yang sanggup memelihara, yang sanggup membantu kita melewati dan menghadapi setiap persoalan. Saudara, kiranya kita boleh selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mengarahkan pandangan kita kepadanya, maka Dia akan memampukan kita untuk menghadapi hal-hal yang mungkin buat kita itu mustahil. Tetapi buat Tuhan kita tahu tidak ada yang mustahil. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Di tengah segala pergumulan yang kami hadapi Tuhan, bantulah kami untuk tidak selalu mengeluh dan merengut, meratapi keadaan kami. Tapi bagaimana kami boleh berfokus kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa hanya di dalam Tuhan ada pengharapan, ada pemulihan. Tuhan akan memampukan kami untuk menghadapi berbagai tantangan demi tantangan. Sama halnya seperti Tuhan yang menuntun bangsa Israel keluar dari pembuangan, menuju kembali ke tanah Yerusalem, kampung halaman mereka. Kami pun juga percaya Tuhan, bahwa setiap pergumulan yang terjadi di dunia ini, semua ini bersifat fana. Semua ini bersifat sementara saja. Bantulah kami untuk melihat kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan yang kekal, yang akan menuntun kami, sehingga kami mendapatkan air yang segar. Kami mendapat penghiburan dan penguatan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.